Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, para pemirsa sekalian YouTube Madrasah Aliyah Al-Karimi Gresik. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang penerapan Dharma Pramuka dalam puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, di bulan puasa Ramadan ini adalah merupakan bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Bagaimana tidak bahwa di bulan yang suci ini berbagai amalan yang kita lakukan itu bernilai pahala yang sangat luar biasa sekali. Lantas bagaimana penerapan Dharma Pramuka dalam kehidupan sehari selama bulan puasa? Tentunya bagi anak-anak Pramuka tidak asing lagi dengan kode kehormatan yang satu ini. Dharma Pramuka memiliki 10 aturan moral yang tentunya ini harus kita implementasikan. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya di dalam takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini menyangkut tentang keagamaan yang tentunya hari ini kita lakukan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ini juga bagian dari takwa. Takwa merupakan menjalankan kewajibannya serta menjauhi larangannya. Maka sebagai anggota pramuka kita memiliki kewajiban penting dalam melaksanakan ibadah ini. Yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Saling mengasihi sesama dengan memberikan apa yang kita punya, supaya orang lain dapat merasakan apa yang kita rasakan. Kalau sore hari contohnya kita bagi-bagi takjil dengan sesama. Kemudian di akhir nanti pun kita akan membagikan zakat fitrah. Itu bukti sebagai cinta kita kepada sesama. Tidak menyakiti orang lain, akan tidak tersinggung dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Bagaimana kemudian kita sebagai kader remaja, kader muda, anggota gerakan pramuka, ini harus memiliki sopan santun yang menjadi keunggulan diri kita. Kita tetap dalam bingkai puasa di bulan Ramadan, namun kemudian sikap kita harus tetap mengedepankan sopan santun yang sebagai perwujudan patriotisme kita. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Bukti kita patuh adalah melaksanakan segala rangkaian aktivitas di bulan Ramadan, mulai dari kita bangun melaksanakan sahur sebagai sunnah, kemudian kita melaksanakan puasa seharian penuh dan berbuka puasa. Dan tentunya patuh ini juga harus kita lakukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita, ya, sebagai perwujudan penghormatan kepada beliau. Dan tentunya ketika kita berada di bulan Ramadan ini tentunya juga akan banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di Madrasah Aliyah Al-Karimi. Contohnya masuk kegiatan KBM efektif fakultatif. Anak-anak OSIM sudah mulai merancang kegiatan buka bersama, peringatan nuzul Quran, dan bagi-bagi takjil. Itu pun tidak boleh lepas dari yang namanya bermusyawarah. Jadi bagaimanapun kondisi kita di tengah-tengah lapar dan dahaga ini, tetap kita mengedepankan dan mengamalkan patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Bagaimana kemudian kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tanpa pamrih, yaitu ikhlas memberi.
Kita rela memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Jika kita tidak bisa menolong dengan harta, maka kita bisa menolong dengan tenaga. Karena itu adalah sebagai perwujudan dharma kelima. Berikutnya adalah rajin, terampil, dan gembira. Nah, tentunya anak-anak aktivitas di rangkaian kita, pemirsa sekalian, itu tentunya punya aktivitas baik di rumah maupun di sekolah. Mungkin dari mulai bangun pagi, anak-anak semuanya adalah mulai untuk membantu masak, mungkin bagi yang perempuan atau yang putra, ya, kemudian melakukan sahur, kemudian melaksanakan ibadah secara teratur. Nah, itu namanya rajin, secara teratur, ya. Kemudian beraktivitas sampai kemudian kita berangkat ke sekolah. Kalau di sekolah di sini ngapain? Jadi di Madrasah Ali Al-Karimi ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah kita mengikuti doa bersama dengan ustadz-ustadzah. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan matrikulasi, berbahasa, berhitung. Dan hari ini juga ada kegiatan bimbingan seleksi nasional berbasis tes bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah, begitu juga dengan kegiatan yang lainnya sampai nanti berbuka. Maka ini tidak bisa dilaksanakan secara maksimal jika kemudian kita tidak bisa melaksanakan tentunya dengan rajin, dengan disiplin, ya. Berikutnya adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Anak-anakku sekalian, memang di bulan Ramadan ini memang kita tidak dianjurkan untuk selalu berlebih, ya. Memakan apapun tidak boleh berlebihan, mengeluarkan apapun juga tidak berlebihan. Bagaimana kemudian keuangan kita tetap terkontrol, hemat, cermat, teliti, dan selalu bersikap sederhana dalam kondisi apapun. Karena itu yang sudah diajarkan Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Yang kedelapan adalah disiplin, berani, dan setia. Ketika kita sudah rajin, hemat, sekarang disiplin, berani. Berani dalam hal apa? Berani dalam mengemukakan pendapat dengan baik. Berani memutuskan sesuatu yang baik demi manfaat diri dan orang lain. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, tentunya ini godaan bulan Ramadan ini banyak sekali. Di samping pahala-pahalanya juga banyak, namun godaannya juga luar biasa banyaknya. Ketika kita diberikan amanah kepada orang lain, maka sikap kita adalah bagaimana kita bisa bertanggung jawab dan amanah terhadap apa yang sudah dibebankan kepada kita. Kita sebagai guru juga akan seamanah mungkin diberikan tanggung jawab terhadap murid-muridnya. Begitu juga dengan kalian sebagai siswa, maka harus seamanah mungkin ketika kamu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai siswa. Belajar yang rajin di rumah, mengikuti kegiatan di sekolah dengan disiplin, dengan penuh dengan tanggung jawab. Yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hati-hati, di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali kemudian godaan-godaan termasuk ghibah, ya, termasuk ghibah. Mari kita jaga lisan kita, mari kita jaga pikiran kita, mari kita jaga perbuatan kita. Karena orang baik itu, apa yang difikirkan baik, apa yang dilakukannya itu baik, dan pandangan orang lain terhadap diri kita itu baik. Nah, oleh sebab itu sebenarnya di dalam lingkup kegiatan bulan Ramadan ini
mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya Dharma Pramuka dari poin 1 sampai 10. Insya Allah apa yang kita lakukan dengan berpegang teguh sesuai dengan ajaran kita masing-masing dan memandang Dharma Pramuka ini adalah sebagai sesuatu yang penting yang melekat dalam diri kita, khususnya diri kita sebagai anggota pramuka, maka insya Allah hidup kita akan lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan amal ibadah kita, amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.